Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya di channel SJ Lubar. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara melakukan uji regresi linear berganda pada data time series menggunakan program eViews. Model regresi yang akan kita lakukan adalah model regresi difference. Kita masuk ke eViews ya. Kita lakukan uji model regresi dengan difference. Caranya kita klik variabel Y atau variabel dependent ya secara berurut, kemudian variabel X1 kita blok dengan cara tekan Ctrl kemudian klik X1 ya, kemudian variabel X2 kita blok dan variabel X3 kita blok. Selanjutnya kita klik kanan. Di sini klik open. Bisa kita klik as group atau langsung ke persamaan, ke klik as equation. Ya, jadi boleh di as group, boleh di as equation. Ya, kita pilih as equation. Klik. Nah, di sini sudah muncul persamaan regresinya. Karena kita menggunakan model regresi difference, maka kita tambahkan huruf D di depan masing-masing variabel. Nah, di sini D variabel Y, ya kita beri tanda kurung, kemudian spasi. Di sini ketik D, ketik tanda kurung, ketik kurung tutup di variabel X1. Ya, ini diketik silakan sampai X2 sampai X3 maaf ya. Kemudian D dalam kurung X3. Nah, ini C ini adalah nilai konstanta. Boleh nilai konstanta ini tetap diletakkan di akhir, atau kalau kita mau letakkan setelah variabel Y ya juga dipersilahkan. Nah, ini C. Boleh ya. Kita klik OK. Nah, berikut adalah hasil regresi dengan model difference. Baik, kita baca dari regresi model difference. Kita lihat nilai C atau nilai konstanta. Ini adalah nilai konstanta dengan koefisien sebesar 16470,40. Nilai ini disebut juga sebagai intercept dan dapat diartikan jika besaran dari nilai variabel dx1, variabel dx2 dan variabel dx3 nilainya sama, maka pengaruhnya terhadap variabel dy sebesar 16470,40. Kemudian kita menuju ke variabel dx1. Variabel dx1 ini memiliki nilai koefisien sebesar minus 83,42463. Nilai ini digunakan untuk mengukur kontribusi dari variabel bebas ke variabel dependent, variabel dy. Di sini hasilnya minus, artinya bernilai negatif, sehingga dapat kita baca jika terjadi kenaikan variabel dx1 sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan variabel dy sebesar 83,42463. Jadi tanda minus ini adalah nilai arah atau arah hubungan ya, bukan merupakan aljabar dari koefisien regresi ini. Begitu juga pada variabel dx2.
Nilai dari variabel dx2 adalah minus 131,6984. Nilai ini digunakan untuk mengukur kontribusi dari variabel bebas ke variabel terikat atau variabel dependent dy. Di sini hasilnya juga sama-sama minus ya. Sehingga dapat kita baca jika terjadi kenaikan dari variabel dx2 sebesar 1 satuan, maka dapat menurunkan nilai variabel dy sebesar 131,6984. Begitu juga pada variabel dx3. Variabel dx3 ini memiliki nilai koefisien sebesar minus 0,878707. Nilai ini juga digunakan untuk mengukur kontribusi dari variabel bebas ke variabel dependent dy. Di sini hasilnya minus, sama-sama minus ya dengan variabel x1 dan x2. Artinya nilai negatif, sehingga dapat kita baca jika terjadi kenaikan variabel dx3 sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan variabel dy sebesar 0,878707. Kemudian kita baca untuk nilai standar error. Di sini nilai standar error disebut juga sebagai nilai besaran baku. Merupakan nilai standar deviasi dari nilai rata-rata. Nilai standar error pada C atau konstanta ini sebesar 14617,61. Tentunya yang menjadi syarat jika nilai standar error ini semakin kecil ya atau mendekati 0, maka model regresi semakin baik. Nah, di sini nilai standar errornya cukup tinggi ya, 14617,61. Jadi tidak mendekati 0. Namun yang perlu kita tekankan di sini atau yang perlu kita lihat bukan nilai error dari konstantanya, tetapi yang perlu kita lihat adalah nilai error dari variabel dx1-nya, variabel dx2-nya dan variabel dx3-nya. Ya, jadi pada variabel independen. Kita lihat untuk nilai variabel dx1 dan variabel dx2 serta variabel dx3. Di sini nilai variabel dx1-nya nilai standar errornya adalah 77,48839. Dan ini tentu tidak mendekati angka 0. Jadi nilai errornya tinggi. Sehingga bisa disimpulkan kurang baik untuk model regresinya. Kemudian untuk nilai standar error pada variabel dx2 sebesar 35,67551. Ini juga nilai standar errornya tinggi. Jadi bisa disimpulkan kurang baik untuk model regresinya. Kemudian untuk nilai standar error dari variabel dx3 di sini 0,557744. Ya, hanya ini yang mendekati 0 ya pada variabel dx3. Jadi bisa kita simpulkan nilai standar error yang mendekati 0 adalah variabel d dx3, sedangkan yang lainnya itu menjauh dari 0. Kemudian kita interpretasikan cara membaca tes statistik. Nilai tes statistik ini ya digunakan untuk melihat nilai signifikansi dari nilai koefisien regresi pada pengujian hipotesis parsial, di mana nilai tes statistik ini
menggambarkan besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen DJ, atau bisa dikatakan besarnya pengaruh variabel X1, variabel X2 dan variabel X3 secara parsial terhadap variabel Y. Jadi nilai tes statistik ini untuk menguji hipotesis secara parsial dari variabel masing-masing independen terhadap variabel dependen atau variabel Y. Nah, nilai tes statistik ini didapat dari nilai estimator koefisien dibagi dengan nilai standar errornya. Semakin besar nilai T statistik, maka peluang untuk mendapatkan hasil signifikan atau peluang untuk menolak H0 dan menerima H alternatif ini semakin besar. Baik, kita lihat kriteria penetapan untuk analisa tes statistik. Kriteria penetapan: jika nilai dari T hitung, T statistik lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 atau H alternatif diterima. Atau variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen, atau data penelitian berpengaruh secara signifikan. Namun jika nilai dari T hitung, T statistiknya lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 atau H alternatif ditolak. Atau variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, atau dapat disimpulkan data tidak berpengaruh secara signifikan. Jadi untuk melihat data berpengaruh signifikan atau tidak, kita perlu membandingkan nilai T hitung, T statistik ya, dengan nilai T tabel. Untuk memudahkan di dalam menginterpretasikan, saya copy terlebih dahulu output dari model regresi difference ini. Ya, saya copy ke Word. Nah, ini sudah saya copy ke Word. Ini bisa diperbesar ya gambarnya biar lebih nampak jelas. Oke. Untuk mencari nilai T tabel, kita tentukan terlebih dahulu bahwa penelitian ini menggunakan nilai alfa 0,05. Sehingga untuk mendapatkan nilai T tabel, kita memerlukan nilai distribusi T tabel. Kita menuju ke nilai distribusi tabel T. Berikut adalah distribusi nilai T, merupakan perbandingan antara degree of freedom dan nilai probability penelitian. Untuk angka probability pada baris paling atas ini adalah merupakan nilai probability untuk satu arah, sedangkan baris kedua adalah nilai probability untuk hipotesis dua arah. Nah, berarti kita menentukan nilai DF terlebih dahulu. Untuk menentukan nilai DF pada distribusi T, kita menggunakan rumus DF sama dengan N min K, di mana nilai N ini adalah jumlah sampel, sedangkan K ini adalah jumlah variabel. Maka DF sama dengan nilai N-nya atau jumlah sampelnya di sini adalah 71 setelah dilakukan adjustment diferensiasi. Sebelum dilakukan adjustment ya, jumlah observasinya adalah 72. Maka kita tulis di sini 71 dikurangi jumlah variabel penelitian. Jumlah total variabel ya, berarti variabel independen ditambah variabel dependen. Independennya ada 3,
kemudian variabel dependennya ada 1. Berarti df sama dengan 71 dikurangi 4 ya. Ini dalam kurungnya keliru ya, di sini 4. Berarti nilai df-nya sama dengan 67. Oke. Nilai df ini sudah ketemu, yaitu nilainya adalah 67. Baik, kita lihat pada distribusi t-tabel. Di sini kita menggunakan satu arah dan dua arah. Ya, kita cari satu arah dan dua arah pada nilai df 67. Nah, ini nilai 67, kita beri tanda saja 67 nilai df-nya. Kemudian untuk satu arah kita lihat pada baris paling atas, yaitu 0,05 ya, karena alfa penelitiannya adalah 0,05 atau derajat kesalahannya. Kemudian kita tarik ke bawah ya sampai lurus dengan nilai df 67. Di sini berarti nilai t-tabelnya adalah 1,66792. Berarti kita tulis di sini t-tabel satu arah sama dengan 1,667 ya, 1,66792. Oke, lanjut ya. Kita tentukan t-tabel yang dua arah. Ya, t-tabel dua arah. Kita lihat pada baris kedua untuk nilai probability-nya. Tetap menggunakan 67. Kemudian pada dua arah. Ya, ini nilai probability-nya di sini 0,05, sehingga kita tarik garis lurus ya sampai ke 67. Dan berikut adalah nilai t-tabel untuk yang dua arah. Jadi kalau yang satu arah, hipotesisnya ya, contohnya adalah variabel x1 berpengaruh positif terhadap variabel y. Artinya satu arahnya adalah variabel x1, pengaruhnya itu positif. Ketika x1 naik, maka perubahan variabel y pun naik sesuai dengan kenaikan x1. Sedangkan kalau dua arah ya, hipotesisnya terdapat pengaruh antara variabel x1 terhadap variabel y. Ya, pengaruh ini bisa pengaruhnya positif, bisa juga pengaruh negatif. Jadi kalau hipotesisnya menyatakan pengaruh ya bisa positif atau negatif, maka itu disebut dengan dua arah. Tapi kalau sudah diprediksi memberikan salah satu arah pengaruh, misalnya pengaruh positif atau pengaruh negatif ya, maka itu disebut sebagai probability satu arah. Baik, kita lanjutkan di sini. Nah, di sini tab dua arahnya nilainya adalah 1,99601, maka kita tulis di sini 1,99601. Baik, untuk memudahkan ya pembacaan, maka saya taruh untuk t-tabel satu arah ya di dekat tabel sini, dekat tabel ya di sini. Nah, ini ya. Mari kita bandingkan cara membacanya. Pada t-tabel satu arah, nilai t statistik pada konstanta atau C adalah 1,126751. Nilai ini lebih kecil dari nilai t-tabel
1,66792. Maka dapat disimpulkan data tidak berpengaruh signifikan. Kemudian kita lihat nilai T statistik pada variabel dx1. Di sini nilai T statistik pada variabel dx1 minus 1,076608, ya. Ini lebih kecil dari 1,66792. Berarti data tidak berpengaruh secara signifikan. Perlu dipahami di sini, ya, perlu dipahami di sini. Ini penting karena biasa menjadi perdebatan atau biasa menjadi hal-hal yang cukup membingungkan. Tanda negatif di sini bukanlah merupakan aljabar, ya, dari angka T statistik ini. Tanda negatif, ya, di depan 0, ini adalah tanda arah pengaruh. Jadi nilai T hitung atau T statistik diambil dari nilai mutlaknya saja atau nilai absolutnya saja. Maka untuk variabel dx1 nilai T hitungnya ini sebesar 1,076608. Jadi dihilangkan tanda negatifnya. Begitu juga yang lain, ya. Dalam cara membaca untuk nilai T statistik variabel dx2 dan variabel dx3, nilai negatifnya dihilangkan. Karena negatif ini adalah merupakan arah hubungan. Jadi dapat disimpulkan di sini 1,076608 pada nilai T statistik variabel dx1 nilainya lebih kecil dari 1,66792, yang artinya data tidak berpengaruh secara signifikan. Kemudian kita lihat untuk nilai T statistik pada variabel dx2. Nilainya adalah 3,691564. Artinya T statistik atau T hitung 3,691564 ini lebih besar dari T tabel satu arah, ya, 1,66792. Sehingga pada variabel dx2 data ini berpengaruh secara signifikan. Nah, kemudian untuk nilai T statistik pada variabel dx3 nilainya 1,575466, berarti lebih kecil dari nilai T tabel 1,66792. Maka dapat disimpulkan data tidak berpengaruh signifikan. Ini cara membaca T statistik. Kemudian kita bandingkan juga dengan T tabel dua arah, ya. Ini tergantung nanti hipotesis penelitiannya mau satu arah atau dua arah. Jika dibandingkan nilai T hitung atau T statistik dengan nilai T tabel dua arah, maka pada nilai konstanta 1,126751 ini lebih kecil dari 1,99601, sehingga data tidak signifikan, ya, tidak berpengaruh. Kemudian kita lihat untuk nilai T hitung atau T statistik pada variabel dx1. Di sini nilainya adalah 1,076608. Nilai ini lebih kecil dari 1,99601, sehingga data penelitian tidak berpengaruh signifikan. Kemudian pada variabel dx2 nilai T statistiknya adalah 3,691564. Nilainya lebih besar dari
nilai T tabel 1,99601. Sehingga sesuai dengan ketentuan bahwa ketika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka data berpengaruh signifikan. Kemudian untuk nilai T hitung atau T statistik dari variabel DX3, ini nilainya 1,575466, lebih kecil dari nilai T tabel 1,99601, sehingga bisa disimpulkan data tidak berpengaruh signifikan. Tersebut cara membaca nilai T hitung T statistik jika dibandingkan dengan T tabel pada distribusi nilai T. Selanjutnya, untuk melihat data berpengaruh secara signifikan atau tidak, kita juga bisa melihat pada nilai probabilitasnya. Pada nilai probabilitas atau nilai p-value, ya, biasa disebut nilai p-value, caranya dengan kita membandingkan nilai probability dengan tingkat alfa penelitian. Tingkat alfa penelitian ini ya tergantung pada peneliti itu sendiri yang menentukan. Boleh jika nilai alfanya 0,05 atau 5%. Artinya jika nilai alfa pada penelitian ditetapkan 0,05 atau 5%, maka tingkat kebenaran atau tingkat keyakinan dari penelitian tersebut adalah 95%. Sedangkan tingkat kesalahannya adalah 5%. Semakin rendah tingkat alfanya atau semakin kecil alfanya, semakin kecil nilai kesalahannya, maka tingkat kebenaran dari penelitian itu semakin besar. Baik, untuk menentukan data penelitian berpengaruh signifikan atau tidak, yaitu dengan membandingkan nilai p-value atau nilai probability dengan nilai alfa penelitian. Ya, di sini kita tetapkan nilai alfanya adalah 5% atau 0,05. Jika nilai p-value atau nilai probabilitasnya lebih kecil dari nilai alfa 0,05, maka data dapat disimpulkan berpengaruh dan signifikan. Namun jika nilai probability-nya ternyata lebih besar dari nilai alfa penelitian 0,05, maka data penelitian tidak berpengaruh secara signifikan. Di sini untuk nilai p-value dari konstanta atau nilai C adalah 0,2639. Artinya nilai ini lebih besar dari nilai alfa penelitian 0,05, sehingga dapat disimpulkan data tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya untuk variabel DX1, nilai probability-nya adalah 0,2855. Ini lebih besar daripada nilai alfa 0,05, sehingga data tidak berpengaruh signifikan. Ya, sama hasilnya ketika kita membandingkan dengan T hitung dengan T tabel, sama, tidak signifikan. Kemudian pada variabel DX2, nilai p-value atau nilai probability-nya adalah 0,0004. Ini lebih kecil dari nilai alfa 0,05, sehingga bisa disimpulkan data penelitian berpengaruh signifikan. Sama ya, artinya ketika kita membandingkan antara T hitung dengan T tabel pada variabel DX2 berpengaruh signifikan. Kemudian pada variabel DX3, nilai probability-nya adalah 0,1199. Nah, nilai probability ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data penelitian tidak berpengaruh signifikan. Tersebut cara membaca nilai probability yang digunakan untuk menjawab hipotesis dari variabel independen
ya, variabel X1, X2, X3 pengaruhnya secara parsial terhadap variabel Y atau variabel dependen. Selanjutnya kita membaca atau menginterpretasi pada uji koefisien determinasi. Di sini koefisien determinasi atau disebut juga dengan R-square. R-square merupakan proporsi dari variabel dependen atau yang dilambangkan dengan variabel dy yang dapat dijelaskan dengan variabel independen atau variabel X ya secara simultan. Nilai R-square pada hasil uji regresi ini sebesar 0,286168. Artinya variasi variabel dependen atau variabel Y ini dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel independen atau variabel X sebesar 28,62%. Sedangkan sisanya yang merupakan pengurangan dari 100% dikurangi dengan 28,62%. Ya, berarti sisanya adalah 71,3832%. Ini dijelaskan dari variabel lain di luar penelitian atau di luar model. Dan angka R-square-nya harus positif ya, tidak boleh negatif. Kriterianya jika nilai R-square ini semakin mendekati 1, maka model regresi semakin baik atau semakin layak. Selanjutnya kita berpindah ke nilai adjust R-square. Nilai adjust R-square adalah merupakan nilai pengadaptasian dari nilai R-square. Nilai adjust R-square ini ya, nilainya selalu lebih kecil dari nilai R-square. Di sini kita lihat nilai R-square-nya adalah 0,28, sedangkan nilai adjust R-square-nya adalah 0,25. Jadi lebih kecil dari nilai R-square. Nilai adjust R-square ini memiliki fungsi yang sama dengan nilai R-square, yaitu untuk memilih hubungan atau kecocokan dari nilai regresi. Kriterianya pun sama. Semakin nilai adjust R-square mendekati 1, maka model regresi semakin layak ya dan semakin baik. Kita lihat nilai adjust R-square di sini adalah 0,2542 atau 25,42% variasi dari variabel dependen atau variabel Y. Dapat dijelaskan dari variasi variabel independen variabel X. Dan sisanya berarti 100% dikurangi 25,42% ya. Berarti sisanya 74,58%. Ini dijelaskan dari variasi variabel lain di luar model penelitian ini. Selanjutnya kita menuju ke SA of regression ya. SA of regression ini merupakan kepanjangan dari standard error of regression atau nilai deviasi standar dari nilai variabel dependen atau variabel Y terhadap garis regresi yang diestimasi atau yang sering digunakan sebagai pengukuran ringkasan atau kecocokan model garis regresi yang diestimasi. Nilai ini disebut juga dengan nilai standard of estimate. Kemudian pada tabel nilai SA regression ya, di sini sebesar
119243,1. Kriterianya, semakin kecil nilai SE of regression ini, maka semakin benar model regresi yang ada pada model regresi linear berganda ini. Nah, di sini nilai SE of regressionnya ternyata besar. Nilai pada model ya tidak mendekati 0. Artinya ya model regresi ini kurang baik. Selanjutnya kita baca sum square recit. Nah, di sini nilainya 9,53 E plus 11. Sum square recit atau nilai SSR adalah jumlah nilai residual yang dikuadratkan. Disebut juga dengan variasi yang tidak bisa dijelaskan dari nilai variabel dependent atau variabel Y pada garis regresi linear. Kriteria dari nilai SSR ini, semakin nilainya kecil maka semakin benar nilai prediksi yang ada pada model regresi berganda linear ini. Nah, di sini nilai SSE-nya ya terlihat besar sehingga tidak semakin benar untuk prediksi pada model regresi linear ini. Jadi modelnya ya kurang baik. Kemudian kita lihat nilai log likelihood. Nah, di sini nilai log likelihood-nya adalah minus 928,5994. Nilai log likelihood ini adalah nilai yang memberikan gambaran estimasi dari koefisien yang mengasumsikan kesalahan yang terdistribusi secara normal. Nilai log likelihood ini merupakan fungsi dari koefisien regresi beta yang tujuannya untuk memaksimalkan nilai log likelihood function dan mendapatkan hasil dari nilai parameter yang belum diketahui, yaitu nilai koefisien regresi atau beta. Sedangkan untuk variabel independen sudah diketahui, sehingga probabilitas observasi terhadap variabel dependen atau variabel Y harus dilakukan secara maksimal. Dan pada tabel nilai log likelihood-nya di sini minus 928,994. Kriterianya, jika nilai log likelihood-nya semakin besar maka akan semakin baik untuk model regresi. Dan di sini ternyata nilai log likelihood-nya malah semakin kecil. Maka dapat disimpulkan tidak semakin baik untuk model regresi ini. Selanjutnya kita baca nilai F statistik. Di sini nilai F statistik digunakan untuk menguji hipotesis secara simultan atau secara bersama-sama. Ya, yaitu pengaruh variabel X1, X2, X3 secara simultan terhadap variabel Y. Ini bisa dilihat dari nilai F statistik. Di sini nilai F statistiknya adalah 8,953189. Semakin besar nilai F statistik, maka peluang untuk mendapatkan hasil yang signifikan dan simultan atau peluang untuk mendapatkan H alternatif diterima ini semakin besar. Kriterianya, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, F hitung berarti ini ya, ini F hitung yang sudah ketemu, lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 atau H alternatif diterima, sehingga dapat disimpulkan data signifikan secara simultan. Sehingga ya kita perlu mencari tahu nilai F tabel. Ya, caranya kita lihat nilai F tabelnya
Nah, di sini nilai F tabel ya dengan probabilitasnya 0,05. Ya, di sini saya menggunakan produksi Junaidi. Kita lihat nilai F tabel ya. Di sini adalah hubungan dari DF degree of freedom ya pada pembilang N1 dan degree of freedom untuk penyebut N2. Berarti kita harus tentukan terlebih dahulu nilai dari DF1 dan nilai dari DF2. Kita menuju ke Word ya. Cara menentukan F tabel ya, saya rubah warnanya biar berbeda ya. DF 1 dibanding DF 2 ya. Ini huruf biasa ya, bukan kapital. Maka rumusnya adalah K min 1 dibanding N min K. K ini adalah jumlah variabel ya, baik variabel independen maupun variabel dependen. Variabel independen jumlahnya adalah 3 dan variabel dependennya adalah 1, maka nilai K-nya adalah 4 ya, dikurangi 1 dibanding N min K. N adalah jumlah data atau jumlah sampel, di sini 71 ya. Setelah di adjustment di sini nilainya 71 after adjustment atau setelah dilakukan diferensiasi. Maka di sini ketik ya 71 dikurangi K ya, jumlah variabel 4 ya, berarti 3 dibanding 71 kurangi 4 ya, 67. Berarti DF1 nya 3 dan DF2 nya adalah 67 ya. Kita lihat pada distribusi F tabel 3 banding 67. Di sini ya, F tabelnya 3 banding 67. Kita lihat 67 ya, pas di sini kita beri tanda di sini 3 ya, 3, kemudian DF2 nya 67 sini. Nah, kita tarik ya, terus sampai ketemu 67 di sini, berarti F tabelnya adalah 2,74 ya. F tabel sama dengan F tabel 2,74. Nah, ini sudah ketemu. Kemudian kita copy ya, kita dekatkan kepada tabel sehingga mudah untuk pembacaan. Di sini nilai F hitungnya adalah 8,953189, maka lebih besar dari nilai F tabel yaitu 2,74. Jadi karena 8,953189 lebih besar dari 2,74, maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan H alternatif diterima. Atau variabel dx1, variabel dx2 dan variabel dx3 secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dy. Kemudian selain dari nilai F statistik, kita juga bisa melihat dari nilai probability statistik, yaitu dengan cara membandingkan dengan nilai alfa penelitian yang kita gunakan adalah 0,05. Maka dapat disimpulkan nilai probability F statistik
0,000046 ini lebih kecil dari 0,05. Artinya data signifikan secara simultan atau variabel dx1, dx2, dx3 berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel dy. Jadi sama kesimpulannya antara membandingkan nilai f hitung dengan f tabel dengan membandingkan nilai probability-nya dengan nilai alfa penelitian yang ditentukan. Sama-sama memiliki pengaruh secara simultan dan signifikan. Kemudian kita menuju ke nilai mean dependent variable. Nilai mean dependent variable adalah merupakan nilai rata-rata dari variabel dependent atau variabel y, di mana nilai mean dependent variable pada tabel ini menunjukkan nilai 4891,898. Maka rata-rata variabel dependent y yang diprediksi sebesar 481,898. Selanjutnya kita baca nilai SD dependent variable. Nilai SD dependent variable ini adalah nilai standar deviasi dari variabel dependent, di mana nilai SD dependent variable sebesar 1380777,7. Kriterianya, jika semakin kecil nilai SD dependent variable atau nilainya mendekati 0, maka semakin baik model regresi. Nah, di sini untuk nilai dari SD dependent variable ternyata jauh dari 0 atau tidak mendekati 0, maka dapat disimpulkan ya tidak semakin baik dan tidak semakin benar dari model regresi ini. Selanjutnya kita lihat pada AKIK info kriterion. Nah, nilai AKIK info kriterion ini adalah nilai yang merupakan nilai dari kecocokan regresi. Kriterianya, jika nilai AKIK info kriterion ini semakin kecil, maka semakin baik dan benar model regresinya. Kita lihat nilai AKIK info kriterion di sini nilainya 26,27040. Maka nilainya besar ya, sehingga tidak semakin baik dan benar untuk model regresi. Kemudian kita lihat nilai Schwarz kriterion atau SC. Ya, di sini nilai SC-nya adalah 26,39788. Kriterianya, jika nilai SC ini semakin kecil, maka semakin baik dan semakin benar model regresinya. Namun di sini nilai SC-nya ya ternyata nilainya semakin besar, sehingga dapat disimpulkan semakin tidak baik dan tidak benar model regresinya. Selanjutnya kita baca nilai Hannan-Quinn-Kritter. Di sini nilai Hannan-Quinn-Kritter kriterianya, jika nilai Hannan-Quinn-Kritter ini semakin kecil, maka semakin baik dan semakin benar model regresinya. Jadi kalau melihat angka Hannan-Quinn-Kritter di sini 26,3211, ini nilainya besar, sehingga semakin tidak baik dan tidak benar model regresi ini. Selanjutnya terakhir nilai Durbin-Watson. Nah, nilai Durbin-Watson ini untuk melihat apakah model terkena gejala autokorelasi atau tidak. Kriterianya, jika -2 lebih kecil dari nilai Durbin-Watson, kemudian lebih kecil 2, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dalam data ini. Saya tulis ya biar lebih mudah. Di sini -2 lebih kecil dari DW lebih kecil dari 2.
ya, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Ya, jadi ketika nilai Durbin Watson di sini ya, DW-nya 1,909884 ya, minus 2 lebih kecil dari nilai 1,909884 lebih kecil dari 2, maka dapat disimpulkan ya, nilai ini tidak terjadi autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan pada data ini tidak terjadi autokorelasi. Jika dilihat dari penjelasan dari atas ya, kita jumpai ada yang diartikan baik ya, signifikan, ada juga yang kurang baik ya, atau kurang benar model regresi ini. Namun untuk melihat hasil dari model regresi ini ya, ditekankan atau disarankan untuk melihat dari nilai koefisien, lihat dari nilai koefisiennya, ini koefisien dari masing-masing X1, X2, X3, kemudian bisa lihat dari nilai standar errornya, kemudian bisa lihat dari nilai tes statistik dan nilai probabilitasnya ya. Kemudian juga ini poin juga untuk nilai lihat nilai R square maupun adjust R square, kemudian nilai F statistik dan nilai probability F statistik, serta nilai Durbin Watson statistik. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita menuju EFUSE ya. Di sini ini adalah hasil dari regresi model diferensiasi. Kita bisa simpan di sini, klik freeze ya, kemudian klik name. Selanjutnya tulis di sini regresi diferensiasi ya, difference, seperti itu aja. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah tersimpan ya. Nah, jika kita ingin ya menyimpan data ini dalam bentuk Word ya, silakan saja di area sini kita klik kanan, kemudian klik Save Table to Disk ya. Kemudian di sini diklik Browse. Ya, silakan disimpan di folder yang sekiranya kita inginkan ya. Ya, kemudian di sini kita pindahkan save as type dengan RTF atau Rich Text Format. Oke, di sini bisa tambahkan nama Oke ya, untuk tanda saja, kemudian klik save, klik OK. Nah, ini sudah tersimpan dalam bentuk Word ya. Kemudian kita close ya, kita close, kemudian kita klik file, kita simpan save as ya. Ya, sip. Di sini kita tik saja pelatihan EFUSE time series. Kemudian klik OK. Demikian pelatihan olah data regresi linear berganda dengan data time series ya, serta cara melakukan interpretasi hasil dari data yang diolah. Terima kasih, semoga pelatihan ini bisa memberikan manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.